Oke, balik lagi channel Krisna Adityo teman-teman, di mana channel ini akan membahas tentang seputar edukasi piano, seni dan budaya, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini Mas Kris mau membahas tentang piano pop, gimana caranya kita bermainnya bersih, bermainnya asik, dan rapih teman-teman. Cuma sebelumnya Mas Kris mau minta maaf dulu karena ada beberapa konten yang terlambat upload, ada yang 5 hari, ada yang akhir-akhir ini tuh suka terlambat. Karena apa? Karena CPU-nya Mas Kris itu rusak teman-teman. Kemudian ada beberapa proyek rekaman juga tertunda sampai sekarang. Tapi ya ini ternyata Mas Kris punya temen jago teman-teman benerin CPU-nya. Dan kemarin Mas Kris cerita juga ke dia, namanya Mas Imam. Kemudian dia mengedukasi Mas Kris karena aku bener-bener blank gitu yang namanya isinya CPU seperti apa, prosesor tuh yang bagaimana, ininya bagaimana kayaknya. Nah, dia memberikan apa namanya tuh advice gitu. Bagusnya gini Mas Kris, budgetnya seberapa? Nah, nanti diisi ini, diisi ini, diisi ini. Jadi teman-teman bisa ngepasin dari budget kantongnya untuk membuat rakitan CPU itu. Dan macam-macam, gak hanya CPU, teman-teman bisa benerin laptop juga di sana, handphone juga bisa. Nanti kontaknya Mas Kris kasih di deskripsi. Namanya Mas Imam, orangnya santai banget, woles banget, asik banget pokoknya. Yuk kita langsung masuk aja ke segmen Piano Intrik. Nah, kalau main pop itu ada beberapa kriteria supaya kita bisa bersih mainnya teman-teman. Ya, yang pertama adalah kita menghilangkan ego dulu. Ini Mas Kris highlight buat teman-teman yang dulunya belajar main piano klasik, terus mau main piano pop, perhatikan betul-betul video ini. Oke, kita pakai lagu judulnya Sepanjang Jalan Kenangan ya. Nah, itu Sepanjang Jalan Kenangan. Teman-teman bisa cari lagu Tembang Kenangan ini sebenarnya. Kenapa Mas Kris pakai lagu ini? Lagu ini super terkenal. Kenapa nggak pakai lagu baru? Kalau lagu baru belum tentu orang-orang yang umurnya sekitar 60 tahun, 65 tahun itu tahu untuk lagu baru ya. Jadi Mas Kris pakai lagu ini yang bisa diterima banyak orang. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu melodi dan chordnya, itu udah pasti ya. Yang kedua, teman-teman harus mengurangi bass movement-nya. Misalnya teman-teman punya bass movement seperti ini. Berbagai macam skill teman-teman bisa pakai. Nah, seperti itu. Nah, itu dikurangi dulu. Karena apa? Karena main pop itu lebih ke membuat sebuah nuansa yang pendengar itu mendengarkan lebih rileks, lebih nyaman, lebih asik, lebih dapat rasanya gitu. Ya, kalau teman-teman menggunakan teknik-teknik yang sulit, kemudian cara ngepasin yang nggak pas dan maksa, itu akan bikin nggak enak untuk didengar. Mas Kris kasih contoh langsung aja. Chordnya itu chord C. Masuk ke D minor, ya. Kemudian aku agak gedein dikit pianonya. Kemudian G. Masuk ke C lagi. Nah, cara mainnya gini, teman-teman cari dulu kalimat per kalimat. Dan tidak usah dikasih filler kalau pertama kali main. Udah berhenti di sini. Lagi. Udah, selesai. Lagi. Jadi nggak usah ditambahin kayak gini nih. Nah, itu nggak rapih tuh. Bukan berarti Mas Kris ngejekin permainan kayak gitu, bukan. Tapi itu nggak pas artinya. Ya, jadi untuk lebih aman, teman-teman bisa mainkan melodi utamanya aja. Nah, bagaimana untuk tangan kirinya? Oke, chord itu sebenarnya dia ada 4 yang teman-teman harus membiasakan bermain ya. 4 nada yang ditekan bersamaan. Tapi untuk kalau kita bermain pop ini jarang banget dipakai teman-teman. Jarang-jarang banget ya. Kalau jazz sih sering ya main. Nah, tapi kalau pop ini jarang banget dipakai. Pop itu lebih, Mas Kris bilangin tadi kan, bass movement-nya sedikit aja.
Jadi kita hanya pakai 2 nada, bahkan 1 nada. Mas Kris kasih contoh. 1 nada. Lihat tangan kirinya, lihat tangan kirinya. Nah, 1 nada aja teman-teman pakai. Atau bahkan 2 nada. Contoh. Nah ini 2 nada. Kayak begitu. Ya. Kemudian pertanyaannya, loh kok nggak dikasih filler Mas Kris? Fillernya ditaruh di mana? Sekarang bayangin gini teman-teman ya, kalau teman-teman main atau teman-teman ngobrol dengan seseorang, tiba-tiba teman-teman ngasih bercandaan di awal mula pembicaraan tuh kan nggak asik ya. Begini juga kalau kita main lagu. Nah, kita main lagu tuh, kita kalem dulu, fillernya itu mengalir, makin lama nanti fillernya makin makin banyak, makin asik. Makin banyak artinya bukan banyak porsinya tempatnya, tapi makin banyak nada yang ditekan. Contoh, Mas Kris kasih contoh filler yang paling simple dulu untuk Mas Kris masukin di bagian frase awal-awal ya. Nah, itu filler. Nah, fillernya diambil dari mana? Diambil dari chord yang ada di tangan kiri ini. Nada yang ada di chord yang ada di tangan kiri, kalau pasnya C, ya kita acak-acak nadanya. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa dapat jatuh di ketukan yang pas, dan nada yang jatuh di ketukan tersebut itu punya unsur dari 3 nada ini. Do, Mi, atau Sol. Nah, oke, itu filler yang berhubungan dengan pergantian melodi. Tapi juga ada filler yang berhubungan dengan chord, artinya disebut juga sebagai filler chord. Contoh, dari sini aja. Nah, cuman mencet 1 jreng gini doang, udah. Nah, gitu ya teman-teman. Ini adalah chord F mayor 7. F mayor 9. Nah, tapi dibikin voicing kayak begini ya. Bas G La Do Fa. Mi-nya nggak usah ditekan ya. Papa. Nah, filler ini enak banget kalau misalnya jatuhnya di C atau jatuhnya di chord 1, teman-teman bisa kasih filler seperti ini, Bas G La Do Fa gini ya, chord F9. Nah, ini adalah teman-teman menggunakan filler chord. Gimana sih? Nah, dari sini lupa. Nah, ini filler chord ya. D minor, jempol kanannya turunin setengah. Nah, itu filler melodi. Nah,
filler ini karena Mas Kris mau kasih passing di C11 ya, di C11 ya, jadi Mas Kris bikin, nah jadi seperti ini, sol do re mi, jadi kan dari nah ini jatuh di chord C. Nah, sol do re fa. Nah, biar dia jatuh di C11-nya. Jadi Mas Kris kasih ancang-ancang pam pam pam, baru pencet chord aslinya. Nah, jadi udah sebenarnya simpel aja kalau kita mau main rapi. Tapi pastikan ketukannya pas ya. Jadi Mas Kris ini hanya sedikit mencontohkan aja. Kemudian referennya tuh chordnya C. Kemudian masuk D minor, masuk ke G, kasih passing C11. Oke, masukin ke chord C lagi tapi kasih inversi 1, chord F minor, do re C inversi 1, D minor, selesai. Kenapa mesti ribet untuk main rapi? Intinya teman-teman pastikan ketukannya, temponya tuh, wah, gak. Udah nggak usah kasih filler. Nah, filler chord. Udah gitu doang. Itu filler cuma satu nada. Udah gitu doang. Nah, itulah kalau mau main rapih sederhana seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau biasa main klasik kan tangan kanan dan tangan kirinya dia punya movementnya tuh beda, kanannya kemana, kirinya kemana. Nah kalau mau main pop itu suka ke bawah, jadi itu lebih cenderung dikurangi ya teman-teman. Karena kalau di pop itu bukan soal balance, bukan soal teknik penjarian yang kita pakai, tapi balancing saling melengkapi antara tangan kanan dan tangan kiri. So, gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.